Yaps, di depanku ini merupakan salah satu perangkat yang penting juga sebenarnya kalau misalnya kalian itu sedang melakukan live event ataupun sedang melakukan dokumentasi secara streaming ya teman-teman, seperti itu ya, sama aja sih sebenarnya. Misalnya katakanlah di situ kalian itu sedang di suatu tempat yang itu tidak biasa tuh, misalnya kayak gitu, atau kalian berada di sebuah hotel gitu ya, ballroom misalnya kayak gitu, ataupun di tempat-tempat lainnya gitu yang sebenarnya biasanya kalau misalnya kayak di hotel dan lain sebagainya itu kan ada ini ya, ada yang memang ditugaskan untuk memfasilitasi seperti itu, misalnya kalau mengadakan event dan lain sebagainya gitu kan ya teman. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita sudah prepare, jadi kita nggak perlu untuk khawatir nih misalnya dari manajemen hotel itu tidak tersedia untuk fasilitas itu gitu ya. Nah lalu apa bang ini yang ada di depanku ini? Yang di depanku ini adalah switch ya teman-teman. Jadi switch ini merupakan untuk pencabangan teman-teman, pencabangan kabel LAN. Yaps, ini dia koneksi internet. Yang namanya streaming itu tentu butuh yang namanya koneksi internet, teman-teman. Yaps. Dan ini merupakan salah satu yang digunakan untuk melakukan pencabangan. Nah, jadi itu kalau misalnya kalian itu bandingkan antara koneksi internet wireless ya, wireless dengan ya mungkin kalau di sebuah ruangan yang khusus itu tidak terlalu ngefek ya, teman-teman. Tapi pada kasus tertentu, misalnya di situ tuh ada banyak orang dan banyak orang yang menggunakan itu gitu ya, itu juga akan berpengaruh. Makanya kenapa kok di sini untuk mengatasi interferensi kayak gitu, itu kita perlu yang namanya koneksi menggunakan kabel. Nah, seperti ini misalnya contohnya teman-teman. Jadi di sini katakanlah ya, ada satu sumber saja gitu ya yang ada gitu ya, sumber internet cuma satu aja ini gitu ya. Sedangkan kalian itu misalnya butuh untuk 3 PC ataupun 3 laptop misalnya kayak gitu ya, untuk streaming secara simultan, walaupun di satu laptop atau 2 laptop itu biasanya udah bisa gitu. Nah, seperti itu. Di sini sebenarnya cara kerjanya gampang ya teman-teman. Ini adalah salah satu contoh ya. Ini merek Ruchi switch ya, kalau kalian lihat di sini. Switch modelnya ini RGES 108GT, dan kalau kalian lihat dari bahannya, memang di sini kalau misalnya kalian itu di Shopee ataupun di Tokopedia atau di lainnya ya, marketplace lainnya, mesti kalian akan disuguhkan itu ya, yang harganya murah, misalnya switch harga murah gitu ya. Nah, kalian lihat materialnya teman-teman. Kalau ini yang ada di sini, ini materialnya ada material tuh. Kalian lihat nih, ini materialnya material yang dia itu menyerap panas ya. Jadi kalau misalnya untuk penggunaan lama ini tidak terlalu bermasalah teman-teman, atau bahkan digunakan ya di ngedur terus gitulah ya teman-teman, seperti itu. Cuman ya namanya ini elektronik dan ini juga terhubung dengan kontak listrik. Kalau misalnya pas hujan dan lain sebagainya ya kita nggak tahu juga ya teman-teman. Kalau misalnya di tempat kalian tidak ada penangkal petir gitu ya, misalnya kayak gitu ya, bisa aja mengenai dari perangkat ini, walaupun untuk segi bodinya ini sudah lolos ya teman-teman. Jadi beda ya sama plastik gitu ya. Jadi material apa sih, aluminium apa besi ya teman-teman, seperti inilah ya, kayak gitu. Dan biasanya kayak gini itu juga untuk mentransmisikan data itu dia akan bergantung pada kemampuannya. Misalnya di sini itu untuk model ini dia sayang sekali ini nggak ada tulisannya ya berapa MB. Sayang sekali nggak ada informasinya. Tetapi di sini kita coba ke situs webnya. Di sini untuk ini tuh dia Switch as Manage 5 port. Ini untuk yang 108 itu 1000 Mbps. Nah, ini enggak ada ya untuk ininya. Cuman ketika kita lihat di webnya RIE itu dia bisa sampai 1000 Mbps teman-teman. Jadi ini bisa 10 atau 100 sampai 1000 Mbps. Jadi ini cukup menarik ya di sini. Bahkan ada 8 port juga di sini ya. 8 port. Jadi cukup oke lah ya untuk beberapa. Jadi kalau misalnya ini digunakan untuk sebuah ruang komputer pun ini juga sudah bisa membackup untuk 8 komputer gitu ya teman-teman, seperti itu. Untuk ini memang unmanaged ya teman-teman. Jadi bedanya sebenarnya kalau misalnya kalian beli online itu mesti ada tulisan ya, ada unmanaged ataupun managed ya. Jadi ada dua jenis switch di muka bumi ini gitu ya teman-teman. Ada yang managed, ada yang unmanaged. Tentu ya kalau managed itu udah kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang namanya managed ya, jadi di manajemen. Jadi kita bisa melakukan kontrol di situ. Sedangkan untuk unmanaged ini tinggal plug and play saja teman-teman. Jadi konfigurasinya itu tetap gitu. Sedangkan kalau yang managed ya, ini kan unmanaged ya. Yang managed itu kita bisa kelola traffic, terus ada VLAN ya, macam kalau misalnya kalian pernah lihat Mikrotik ya kayak gitulah ya teman-teman ya. Terus untuk keamanannya jauh lebih canggih ya kalau yang manage. Kita juga bisa melakukan monitoring, jangan untuk biaya biasanya lebih mahal teman-teman. Jadi ya karena ada itu tadi ya yang fitur manajemen seperti itulah ya, kayak gitu. Sedangkan kalau untuk yang kayak gini ya ini untuk menyalurkan saja teman. Jadi plug and play, terus keamanannya sesuai ya dengan kalau misalnya di sini kalian sebarkan menggunakan mikrotik ya, dari mikrotik ke sini ya bisa aja.
Ya sebenarnya untuk pengetahuan ini itu juga ini merupakan pengetahuan di networking ya teman-teman. Tapi ketika kita itu berada di multimedia pun juga sebenarnya ini juga penting ya, perlu gitu ya. Karena memang kita tidak bisa lepas dengan yang namanya internet ya. Jadi setidaknya ketika kita tahu kayak gini itu juga ini lebih gampang kita misalnya koordinasi dengan orang gitu yang ada di situ ya. Misalnya yang dia itu di jaringan misalnya seperti itu teman-teman. Nah jadi salah satu contohnya ada kayak gini nih. Ini ibarat kata ya ini simulasi aja. Ini tuh dia jaringan internetnya. Nah nanti di sini terus kalian tinggal sebarkan lah. Misalnya ini utamanya ya internet. Terus kalian sambungkan nih beberapa yang sama ya Ethernet tapi dia menghubungkan ke PC masing-masing. Jadi kalian menyesuaikan juga dengan jarak ya. Jadi berapa panjang dari kabelnya kayak gitu teman-teman. Ya seperti itu gitu ya. Nah untuk kabel ininya kan mesti ada yang buat kayak gini ya teman-teman. Kayak biasanya untuk yang dijual sekarang di marketplace itu kebanyakan udah sama ya. Jadi mainnya itu strike, jadi tidak cross teman-teman, strike. Dan ininya tuh sama antara yang ujung sini sama ujung situ, jadi posisinya sama. Biasanya gitu teman-teman ya. Dan kalau untuk yang cross kan kalau untuk yang dulu ya, jadi antar PC misalnya biar bisa sama-sama ya dari PC ke PC gitu ya. Makanya pakainya kabelnya cross, jadi berbalik ya. Sedangkan kalau ke switch itu kan udah beda ya dari komputer kayak ini dia pakainya strike, jadi meneruskan seperti itu. Dan yang cross udah jarang ya teman-teman seperti itu. Jadi untuk yang kabel LAN UTP kayak gini ya itu biasanya yang strike sekarang. Nah ini dia, ini untuk yang dari si RGE yang itu RGES 108GD. Nah kalau kalian lihat di sini ya ini sebenarnya di websitenya si RGE ini dia cukup komplit ya teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di sini kecepatan gigabit loh kan, bayangkan ini cepat banget ya. Terus untuk garansinya 3 tahun dah free, tinggal pasang dan ini unmanaged ya. Nah ini dia unmanaged ya teman, dan ini itu tadi ya, itu bisa di seperti itu kan gitu ya. Tuh ini ya dari sini, jadi bisa sebenarnya bisa disambung menyambung menjadi satu gitu ya sebenarnya teman-teman. Keandalan jaringan nih misalnya digunakan untuk printer kayak gini teman-teman, jadi menghubungkan ke printer juga. Jadi dari PC printer ya, misalnya printer yang dia membutuhkan ini dia ada port LAN-nya gitu ya, jadi bisa digunakan bebarengan gitu ya. Dan ini kalau kalian lihat ini yang misalnya ketika kalian itu langganan internet ini masuknya ke sini, nanti ini sebar kayak gitu teman-teman ya. Jadi dengan yang ini sebenarnya kalau untuk rumahan ini udah jauh lebih, ini jauh bagus banget teman-teman ya. Jadi ini untuk menyebarkan ya, menyebarkan ke beberapa tempat, misalnya dari lantai 1 ke lantai 2, misalnya ke lantai 3, lantai 4 ataupun lantai 10 teman-teman. Misalnya kalian punya rumah dengan lantai 10 ya, ngeri ya. Nah seperti itu teman-teman. Dan ya ini dia, kalau kalian penasaran ya isinya, ini sudah diperlihatkan juga teman-teman. Jadi seperti ini, jadi mantap juga di sini. Dari sini untuk ventilasinya kanan kiri, materialnya juga di sini kalau kalian lihat ini ada spesifikasinya, nanti kita lihat ya teman-teman. Nah ini dia, ini beberapa yang ada di sini. Forward rate-nya 11 Mbps. Oke, temperaturnya itu tuh 40 Celcius. Dan kita lihat ke spesifikasi utama ya. Gak ada ini ya, materialnya nggak ada ini ya, nggak ada. Ini materialnya yang jelas kayak gini lah, kayak komponen. Ini ada dataset nih. Seri casing logam teman-teman ya, casing logam teman-teman. Jadi ada dua, casing plastik sama logam. Ini yang logam, versi logam. Yap, seperti itu teman-teman. Dan ya di sini DC-nya 5 volt ya teman-teman. Dan biasanya kan udah ada bawaan ya. Dan ini untuk bawaannya biasa yang kayak gini teman-teman. Tuh bawaan apa atau enggaknya aku kurang paham ya teman-teman. Untuk ini yang jelas ini 5 volt ya, 5 volt 2 ampere. Seperti itu, kayaknya udah di ini. Saya nggak unboxing ya teman-teman ya. Kalau unboxing kan itu nanti pas ya, jadi dapatnya apa itu sesuai. Ini kan nggak unboxing, jadi aku nggak bisa ini apakah ini itu bawaannya atau enggak. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya, itu seputar switch ya. Switch itu merupakan salah satu yang penting juga. Misalnya kalian itu berada di multimedia, kalian bisa lebih paham juga kayak gini. Misalnya ketika kalian mau merangkai di suatu tempat gitu ya, kayak gitu. Misalnya ada orderan katakanlah kayak gitu ya, ada orderan di suatu tempat terpencil. Nah tentu kan ini juga penting juga gitu ya untuk membackup koneksi internet gitu ya di situ. Sehingga ya kalaupun kalian itu nantinya bakalan di situ ada networkingnya, di situ kalian bisa lebih mudah berkomunikasi dengan mereka gitu ya teman-teman, ketika kalian sudah paham kayak gini. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti itu untuk pembahasan kita kali ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.